Langit kota sore itu tampak sendu, seolah menyimpan rindu pada hujan yang belum juga turun. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas dan deretan toko, berdirilah sebuah showroom mobil bergaya minimalis modern bertuliskan, Nai Auto Gallery. Sebuah usaha yang belakangan ini jadi pembicaraan hangat di kalangan pengusaha otomotif. Dari balik kaca besar showroom itu, Naila, wanita berusia 32 tahun dengan penampilan elegan dan tatapan penuh keyakinan, tengah berdiri sambil mengamati mobil SUV putih yang baru selesai dibersihkan oleh timnya. Setelan blazer abu dan celana bahan membuatnya tampak tegas namun tetap anggun. Mobil ini laku keras. Mbak Nai, baru dateng 2 hari udah ada 3 yang nanya. Ujar Ardi, manajer showroom. Naila hanya mengangguk. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Naikin DP-nya sedikit. Ini bukan mobil untuk orang yang cuma mau pamer tapi gak bisa bayar. Di balik ketegasannya, Naila adalah seorang wanita yang menyimpan banyak luka dari masa lalu. Dulu, ia hanyalah istri dari seorang pria bernama Reza, anak kesayangan dari Budarti, wanita yang tak pernah sudi mengakui Naila sebagai menantunya. Perempuan seperti kamu cuma cocok jadi istri sopir, bukan anak saya, kata Budarti, suatu malam dulu, saat Naila baru saja pulang kerja lembur dan membawa pulang gorengan untuk keluarga. Reza juga bukan pria yang layak dibela. Saat Naila jatuh sakit dan kehilangan pekerjaan, Reza malah berselingkuh dan menggugat cerai karena merasa terlalu lelah menafkahi wanita tidak berguna. Tapi waktu telah membalikkan keadaan. Selama 5 tahun terakhir, Naila bekerja siang malam membangun usaha dari nol. Mulai dari maklar mobil bekas secara online, ikut pelatihan, hingga akhirnya mendirikan showroom sendiri dengan modal pinjaman awal dari sahabatnya. Dan kini, showroomnya bukan hanya laku keras, tapi juga menjadi tempat langganan para pejabat dan artis lokal. Namun Naila tetap rendah hati, memilih untuk tidak memamerkan wajahnya di iklan ataupun media sosial showroom. Ia ingin orang datang karena kualitas, bukan karena figur. Di apartemennya yang sepi malam itu, Naila duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Tatapannya kosong menembus lampu-lampu kota. Apa kabar ya Reza sekarang? Masih tinggal di rumah ibunya. Gumamnya. Ia tak tahu bahwa takdir sebentar lagi akan mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai debitur dan pemilik showroom tempat mereka berhutang. Hari Sabtu pagi itu, suasana di Nai Auto Gallery terasa lebih ramai dari biasanya. Seorang pelanggan baru saja menyetujui pembelian mobil secara kredit, dan tim administrasi sedang sibuk menyiapkan berkas. Dari ruang kerjanya di lantai 2, Naila memantau semuanya lewat CCTV. Ia sengaja tidak turun, membiarkan stafnya yang menangani langsung, seperti biasa. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Tunggu wajah itu. Gumam Naila pelan sambil memperbesar salah satu rekaman kamera. Tampak seorang pria dengan kaos polo mahal dan celana chino, berdiri di luar showroom sambil menunjuk-nunjuk mobil SUV hitam kepada wanita paruh baya di sampingnya. Mereka berbicara lantang, seolah tak peduli siapa yang mendengar. Itu Reza dan Budarti. Naila tercekat. Tubuhnya seketika tegang, tapi ia tak bergeming. Ia biarkan matanya menatap monitor dengan tenang. Mendengar suara Budarti di luar layar melalui mic CCTV membuat ingatannya terputar kembali. Lihat tuh, Za, cocok banget buat kamu. Biar orang tahu, mantu saya ini masih punya kelas. Nanti kita keliling komplek ya, biar orang tahu kamu naik mobil baru. Tenang, Bu, kredit kan gampang. Tinggal tanda tangan. Nanti bulan depan juga gaji cair. Toh orang showroom pasti senang-senang aja dapat customer kayak kita. Mereka tidak sadar bahwa mobil yang sedang mereka rencanakan untuk dipamerkan, itu milik showroom Naila. Di meja customer, Ardi, manajer showroom, menjelaskan skema cicilan. Reza tampak sok paham, bertanya detail hanya untuk memberi kesan bahwa ia berpengalaman dalam urusan kredit mobil. Saya maunya cepat ya. Minggu depan harus sudah bisa keliling komplek. Hehe, kata Reza penuh percaya diri. Naila menarik napas panjang dari ruang atas. Jantungnya masih berdebar, tapi bukan karena trauma, melainkan karena rasa geli dan getir yang bercampur jadi satu. Jadi begini cara mereka membuktikan kesuksesan?
Memamerkan sesuatu yang bahkan belum lunas dari showroom yang dulu mereka anggap tidak pantas. Pikirnya. Sore itu, Reza dan ibunya meninggalkan showroom sambil menepuk kap mobil yang belum mereka miliki, sambil tertawa puas. Tak ada yang mereka tahu, bahwa semua karyawan di showroom itu memanggil Naila dengan sebutan, Bos Nai. Dan Naila, yang dulu mereka usir dari rumah, kini adalah satu-satunya alasan mereka bisa naik mobil mewah minggu depan. 1 minggu berlalu sejak Reza dan Budarti menandatangani kredit mobil di Nai Auto Gallery. Hari itu, mobil SUV hitam yang mereka pilih sudah siap dikirim ke alamat yang mereka tulis, sebuah perumahan menengah yang agak jauh dari pusat kota. Mobilnya minta dikirim ke rumah, ya? Tanya Ardi ke bagian pengiriman. Iya, katanya biar tetangga-tetangga lihat. Gaya banget, padahal baru DP. Balas sopir pengantar dengan tawa kecil. Di showroom, Naila hanya mengangguk sambil menyeruput kopinya. Ia memang tidak muncul secara langsung di transaksi awal, tapi seluruh laporan kredit masuk ke mejanya. Nama Reza dan Darti di lembar pengajuan itu terasa seperti bayangan masa lalu yang datang lagi. Hanya saja kali ini Naila tidak berdiri di bawah. 3 minggu setelah mobil dikirim, tim penagihan showroom mulai menghubungi Reza karena cicilan pertama belum juga dibayar. Maaf Pak, kami mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo pembayaran pertama. Bapak bisa transfer hari ini. Suara customer service wanita terdengar sopan. Namun di seberang telepon, nada Reza mulai berubah. Lah, saya kan baru aja bayar DP. Masa langsung ditagih begini? Sistem apaan ini? Mohon maaf, Pak. Sesuai kesepakatan kontrak, cicilan pertama jatuh tempo 2 minggu setelah mobil diterima. Kami hanya menjalankan prosedur. Telepon ditutup kasar. Ardi melapor langsung pada Naila. Mbak Nai, ini yang atas nama Reza. Mulai ngeles. Tadi ngomel-ngomel ke CS. Saya curiga dia emang niat mangkir dari awal. Naila terdiam sebentar. Ada emosi lama yang mulai muncul, tapi ia menahannya. Ia tidak mau terpancing untuk membalas dengan kemarahan yang sama seperti dulu. Ia hanya memberi perintah singkat. Kita kasih waktu 3 hari. Kalau lewat, kita kirim surat peringatan. Sementara itu, di rumah Budarti, mobil SUV hitam itu diparkir mencolok di depan pagar. Tetangga-tetangga memang sempat kagum, bertanya-tanya dari mana Reza dapat uang sebanyak itu. Anaknya Budarti sekarang kerja di perusahaan besar katanya. Bisik salah satu ibu tetangga. Padahal, kenyataannya Reza masih serabutan dan kadang main judi online demi menutup kebutuhan harian. Budarti, ia sibuk menjemput cucu tetangganya tiap pagi demi uang bensin. Ketika surat peringatan dikirim ke rumah mereka, Reza panik. Ia langsung menelepon showroom dan berbicara dengan Ardi. Gak bisa ditoleransi ya, Mas? Saya kan pelanggan tetap. Maaf Pak, kami hanya bisa toleransi sesuai prosedur. Kalau lewat batas, kami tarik mobilnya. Reza terdiam. Ia mulai menyadari bahwa showroom tempat ia kredit ini tidak bisa dia permainkan seperti yang dulu ia lakukan pada orang-orang lain. Dan yang belum ia ketahui adalah, showroom ini milik wanita yang pernah ia injak harga dirinya, Naila. Hari itu mendung menggantung di langit, seakan ikut menahan beban yang dirasakan Naila. Di ruangannya, Naila menatap surat penarikan kendaraan yang baru saja ditandatanganinya. Ia menutup map dengan perlahan, lalu berkata pada Ardi, kirim saja tim penarikan besok pagi. Jangan kasar, tapi jangan terlalu lunak juga. Mereka sudah diberi cukup waktu. Ardi mengangguk. Paham betul bahwa kasus ini bukan sekadar urusan bisnis bagi Naila. Ini adalah babak lanjutan dari luka lama, yang kini datang meminta bantuan, tapi masih menyombongkan diri seolah mereka tak pernah menghina. Di rumah Budarti, Reza mondar-mandir seperti cacing kepanasan. Ia sudah menghubungi beberapa temannya untuk pinjam uang, tapi nihil. Semua menolak. Ia bahkan mencoba menjual HP-nya, tapi hasilnya tak cukup untuk menutup tunggakan cicilan yang membengkak. Budarti, yang biasanya cerewet, kini hanya bisa duduk murung. Kamu bilang bisa lunasin. Lah ini mobil bisa ditarik. Bentaknya.
Mana gue tahu cicilan secepat itu, Bu. Gue pikir baru bulan depan. Reza membela diri. Tiba-tiba HP Reza berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan hati-hati. Halo. Selamat siang. Ini dari Nai Auto Gallery. Kami ingin memberitahukan bahwa kendaraan atas nama Reza akan ditarik besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon disiapkan unit dan kunci kendaraan. Telepon ditutup. Reza mematung. Namanya disebut. Nai Auto Gallery. Nai. Seperti disambar petir. Reza akhirnya mengingat sesuatu. Nai. Naila. Jangjan. Wajahnya pucat. Ia langsung membuka Instagram, mencari akun showroom tersebut. Dan benar saja, di salah satu postingan foto anniversary showroom, ada foto Naila berdiri bersama timnya. Nama tertulis jelas di caption. Naila Ramadhani, CEO Nai Auto Gallery. Reza terduduk lemas. Astaga, ini showroomnya Naila. Desisnya. Bu Darti ikut membaca. Matanya membelalak. Itu mantan istrimu? Yang dulu kamu bilang gak akan bisa sukses itu? Reza tak menjawab. Kini, ia benar-benar tak punya tempat bersembunyi. Mobil yang ia pamerkan dengan sombong, ternyata milik showroom milik mantan istrinya sendiri. Dan besok pagi, Naila yang dulu ia rendahkan akan menarik kembali semua yang pernah mereka banggakan. Pagi itu jam menunjukkan pukul 8.57 WIB ketika sebuah truk towing berhenti tepat di depan rumah Bu Darti. Dua petugas dari Nai Auto Gallery turun dengan sopan, membawa map dan surat resmi. Mereka mengenakan seragam dengan logo showroom yang sangat familiar bagi Reza, meski baru kini benar-benar ia perhatikan. Reza dan Bu Darti sudah berdiri di depan pagar. Wajah keduanya tegang. Bu Darti bahkan masih mengenakan daster dan kerudung setengah melorot. Berbeda jauh dari gaya saat ia pertama kali pamer mobil di depan tetangga. Selamat pagi, Pak Reza. Kami dari Nai Auto Gallery. Sesuai pemberitahuan kemarin, hari ini kami akan menarik kembali kendaraan atas nama Anda karena tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan. Reza mencoba bersikap tegas, tapi suaranya gemetar. Tunggu, bisa gak dibicarakan lagi? Saya usahakan bayarnya minggu depan. Saya udah hampir dapat uangnya. Petugas hanya menggeleng. Kami hanya menjalankan perintah sesuai surat tugas. Pak, jika Bapak merasa keberatan, silakan ajukan langsung ke pihak manajemen showroom. Tapi unit harus kami tarik hari ini. Dari balik jendela rumah tetangga, beberapa wajah terlihat mengintip. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu mobilnya ditarik ya? Waduh, katanya beli. Ternyata kredit? Pantas aja pamer melulu. Baru seminggu dipakai. Udah ditarik. Malu banget. Sementara itu, Bu Darti hanya bisa memalingkan wajahnya. Tangannya gemetar saat ia menyerahkan kunci mobil ke petugas. Sedangkan Reza tak bisa berkata apa-apa. Pandangannya kosong melihat mobil yang seminggu lalu ia banggakan. Kini ditarik mundur perlahan ke atas truk towing. Petugas tak berkata banyak. Setelah urusan selesai, mereka pamit sopan lalu pergi, meninggalkan debu di jalan dan rasa malu yang berat di halaman rumah Reza. Di showroom sore harinya, Ardi meletakkan laporan di meja Naila. Mobil sudah balik ke showroom. Mbak Nai, semua prosedur sesuai SOP. Naila hanya mengangguk, lalu memandang keluar jendela. Matanya tidak menangis, tapi dalam hatinya ada yang menghangat. Bukan karena dendam terbalaskan, tapi karena akhirnya ia benar-benar sadar. Ia tidak perlu berkata sepatah pun untuk membuat dunia berbalik. Biarlah Reza dan Bu Darti merasa malu. Biarlah mereka menunduk bukan karena dimarahi, tapi karena kenyataan sudah bicara. Dulu mereka buang Naila seperti debu tak berharga. Kini mereka bergantung pada tempat yang dibangun dari luka yang sama. Pagi itu Naila duduk sendirian di rooftop kedai kopi favoritnya, memandangi langit kota yang sedikit berawan. Tangannya memainkan cangkir cappuccino, sementara pikirannya kembali pada wajah Reza dan Bu Darti. Wajah yang dulu meremehkan, kini membisu karena kenyataan. Aku gak pernah minta dihormati, cuma minta jangan diinjak, batinnya.
Ia mengingat malam-malam penuh tangis setelah perceraian. Bagaimana ia diusir dari rumah mertua tanpa sepatah pun kata maaf, tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Reza bahkan tak mengantar ke pintu. Katanya, Naila terlalu miskin untuk menjadi istri seseorang seperti dia. Tapi hari ini, semua berbalik. Di sisi lain kota, rumah Bu Darti kini sepi. Tak ada lagi tawa keras atau suara mesin mobil pagi-pagi. Mobil SUV yang dulu jadi pusat perhatian, kini telah tiada. Bahkan cucu tetangga yang biasa dijemput Bu Darti, kini kembali diantar ibunya sendiri. Reza lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, namun semuanya sudah berubah. Sebagian tak ingin tahu, sebagian sibuk, dan sisanya justru tertawa di belakang. Dulu sok punya ini itu, sekarang ngemis-ngemis bantuan, kata salah satu mantan temannya di grup chat. Reza benar-benar merasa jatuh. Bahkan tak sanggup menatap wajah ibunya sendiri. Kita ini jadi bahan omongan satu RT. Zah, kalau tahu gini, dulu ibu gak akan suruh kamu cerai sama Naila. Ucap Bu Darti pelan. Reza hanya bisa diam. Kata, maaf, bahkan terlalu sempit untuk menebus semuanya. Sementara itu di showroom, mobil yang ditarik dari Reza kini telah dibersihkan, dipajang kembali. Ardi sempat bertanya, Mbak Nai, ini mobil mau dijual ulang? Atau disimpan dulu? Naila menatap mobil itu. Dalam hatinya ada emosi campur aduk. Tapi ia menggeleng. Jual saja. Mobil gak salah. Yang salah cuma orang yang sok tinggi padahal berdiri di atas utang. Hari itu Naila juga menerima email undangan menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan di universitas tempat ia dulu kuliah, yang dulu ia tinggalkan karena biaya. Kali ini, ia diminta berbagi kisah soal perjuangan bisnis dari nol. Naila tersenyum. Ia membalas undangan itu dengan satu kalimat pendek. Dengan senang hati. Kadang, luka lama memang tak perlu dibalas, cukup dijadikan pondasi untuk berdiri lebih tinggi. Hari itu hujan turun perlahan, membasahi jalanan di depan showroom Nai Auto Gallery. Suasana sepi, hanya denting hujan di atap dan suara keyboard Ardi yang terdengar dari ruangannya. Naila tengah menyusun materi untuk seminar besok saat seorang resepsionis masuk terburu-buru. Mbak Nai, ada tamu. Katanya penting. Namanya Reza dan ibunya. Naila menatap resepsionis itu sejenak. Jantungnya memukul pelan tapi mantap. Ia meletakkan pulpen, berdiri, dan menarik napas dalam. Silakan suruh mereka tunggu di ruang tamu. Aku temui sebentar lagi. Di ruang tamu showroom, Reza dan Bu Darti duduk kaku. Ruangan itu luas, mewah, dan wangi, jauh dari apa yang mereka bayangkan. Di dinding terpajang piagam-piagam penghargaan, wirausaha perempuan terbaik, top dealer nasional, pengusaha muda berprestasi. Reza membaca satu persatu dengan mata berkaca. Gila dia sejauh ini, bisiknya. Saat pintu terbuka, Naila masuk. Tubuhnya tegak. Senyum di wajahnya dingin tapi sopan. Ia duduk perlahan di seberang mereka. Menatap mereka berdua yang dulu begitu tinggi kepala. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya singkat. Suasana hening beberapa detik. Lalu Bu Darti, yang biasanya galak, bicara dengan suara kecil. Kami minta maaf. Naila, apa yang kami lakukan dulu ke kamu salah. Kami salah nilai kamu. Kami buta. Reza hanya menunduk. Tak berani menatap mantan istrinya. Saya tahu mungkin kata-kata ini gak cukup. Tapi, kami benar-benar minta maaf. Kami datang bukan mau merendahkan diri. Kami hanya ingin jujur bahwa kami butuh bantuan. Naila diam lama. Lalu menatap langsung ke arah Reza. Kamu tahu, Reza, saat kamu cerain aku dan bilang aku, beban hidup, aku percaya itu. Tapi ternyata yang kamu anggap beban, justru bisa jadi pondasi. Reza terisak pelan. Matanya merah. Nai, aku gak minta kamu balikin masa lalu. Aku cuma minta satu kesempatan buat kerja di tempat kamu. Dari bawah pun gak apa-apa. Keheningan menyesakkan ruangan. Bu Darti bahkan mulai menangis. Mencengkeram tasnya erat-erat.
Naila berdiri. Ia menatap mereka berdua, lalu berkata, "Dulu aku pernah ketuk pintu rumah kalian, minta kesempatan. Kalian tolak. Sekarang kalian ketuk pintu kantor aku, minta tolong. Dunia lucu ya." Lalu ia berjalan keluar dari ruangan, menatap langit hujan dari balik kaca. "Bukan aku sombong. Tapi aku belajar, tidak semua pintu perlu dibuka 2 kali."